gangguan ya. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bilang selamat pagi, pagi, yes gitu. Barangkali Pak, pagi-pagi. Ilu, ya. Selamat pagi. Nah, kompak ya. Coba sekali lagi. Selamat pagi. Lumayan. Tapi sekali lagi kayaknya mantap. Selamat pagi. Mantap. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita menginjak ke mata pelatihan yang keempat ya. Identifikasi produk multiusaha kehutanan. Nah, nanti di sini Bapak dan Ibu itu diharapkan bisa menjelaskan tentang ini nih. Apa? Ciri-ciri produk dan pengertian multiusaha kehutanan, kemudian proses produksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi produk multiusaha kehutanan, serta melakukan identifikasi produk multiusaha kehutanan. Nah, yang menjelaskan ini nanti kita akan bahas di teori, kemudian yang melakukan ini nanti Bapak besok ya kita praktekkan. Apa saja sih yang ada kaitannya dengan identifikasi produk multiusaha kehutanan. Nah, submaterinya ada 6. Pengertian produk multiusaha kehutanan, ciri-ciri produk multiusaha kehutanan, proses produksi produk multiusaha kehutanan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produk multiusaha kehutanan, identifikasi hasil hutan bukan kayu ya, kemudian identifikasi pemanfaatan jasa wisata. Pengertian produk multiusaha kehutanan. Multiusaha kehutanan adalah penerapan beberapa kegiatan usaha kehutanan berupa usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan usaha pemanfaatan jasa. Produk multiusaha kehutanan merupakan produk yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan HHBK, pemungutan hasil hutan kayu, atau pemungutan HHBK. Nah, baik. Jadi ini kaitannya dengan yang kemarin. Ya, kalau kemarin itu lebih kepada penjelasan pasal per pasal ya, undang-undang peraturan perundangan dan keputusan peraturan Menal HK ya terkait dengan P8 dan P9. Nah, kita sekarang masuk sedikit ke konsepnya ya. Jadi kalau ceritanya begini Bapak dan Ibu ya. Jadi di sektor kehutanan, subsektor ya mungkin ya. Jadi hitungan terhadap pemasukan domestik bruto terhadap pendapatan nasional ya. Pendapatan nasional itu kan ya banyak ya. Ada yang dari pajak, ada yang dari apa-apa, termasuk dari kehutanan itu kecil porsinya gitu ya. Karena apa? Karena yang dihitung di dalam statistik kehutanan lebih cenderung ke kayunya saja gitu. Ya. Jadi kalau sejarahnya dulu itu perizinan itu terpisah-pisah gitu ya, terpisah-pisah, dan salah satunya lebih fokus ke kayu ya. Jadi hasil hutan yang lebih banyak dihitung itu kayu, sehingga ada upaya dengan perubahan aturan undang-undang itu bagaimana supaya semua yang ada di hutan itu bisa masuk ke pendapatan negara gitu ya. Jadi yang HBK-nya dihitung, yang jasa lingkungannya dihitung. Nah, sementara ini porsinya masih kecil, jasa wisata masih kecil, HBK juga masih kecil. Bahkan banyak produk hasil hutan bukan kayu. Kalau HBK itu hasil hutan bukan kayu ya, itu yang dihitung di Kementerian Perindustrian, seperti minyak atsiri ya, kemudian bioenergi mungkin masuk ke pertambangan dan energi gitu kan. Nah, dihitungnya ya porsi dari kontribusi dari sektornya gitu. Nah, dari kehutanan itu biasanya yang dari hulunya aja, yang dari hulunya itu ya lebih cenderung ke kayu. Makanya kemarin ada namanya PBPH kan, yang untuk di hutan produksi itu perizinan pengusahaan hutan
itu satu izin tapi usahanya bisa banyak. Usahanya bisa beragam. Jadi tidak satu. Makanya disebut multi usaha. Jadi multi usaha itu banyak ya. Banyak usahanya gitu. Nah, produknya itu ya seperti kemarin dibahas, yaitu produknya terkait dengan HBK ya. Kemudian apa lagi? Pemanfaatan jasa. Jadi produk dari HBK ya jenis-jenis yang Bapak Ibu sebutkan kemarin. Nanti kita juga ada di ini, kita sebutkan lagi supaya mengingatkannya kemarin. Kemudian yang jasa wisata, yang jasa itu ada yang jasa wisata, ada yang jasa karbon ya, pemanfaatan karbon, ada apa lagi? Pemanfaatan air. Kemudian, nah itu masuknya ke produknya ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini. Produknya itu kalau misalnya dari pemanfaatan kawasan itu apa aja? Jadi ingat ya, kalau pemanfaatan kawasan apa kemarin? Optimalisasi dari pemanfaatan ruang tumbuh ya. Jadi di mana lokasi yang memungkinkan untuk diupayakan komoditas ini ya, itu adalah hasil dari produk usaha pemanfaatan kawasan ya. Ya, ini ada tanaman obat ya, tanaman hias, jamur dan seterusnya. Kemudian ada biji-bijian, minyak asiri. Kemudian nah ini juga seperti produk silvopastura, silvopastura, agroforestry ya. Agrosilvopastura ini gabungan dari warna tani ya, pertanian, kehutanan dan ternak. Kemudian tanaman penghasil bioenergi. Kalau di sini tanaman penghasil bioenergi apa ya? Ada yang tahu? Nah, kalau sekarang yang dulu pernah ramai di kehutanan tapi tidak berkembang, nggak tahu kenapa, nyamplung yang di tepi pantai itu Pak. Pohon nyamplung, makanya ada biosolar nyamplung. Belum pernah dengar? Kalau biosolarnya ya, biosolar itu bisa macam-macam. Ada kalau dari pertanian biasanya pohon jarak. Kalau dari pertanian ya, kalau kita nyamplung. Tapi bioenergi ada yang dibuat minyak, ada yang dibuat juga arang. Itu juga bioenergi. Seperti apa? Arang briket. Arang yang dibuat briket yang dari apa? Ya, kalau kayu asam, kalau di sini kayu asam ya. Tapi sayang kalau yang buah-buahan begitu. Enggak, masih ini. Nah, kayu yang misalnya bisa dimanfaatkan buahnya dan itunya jangan ini. Bagusnya gini, kalau buat bioenergi adalah kayu yang cepat tumbuh sehingga ya, kalau biasanya misalnya gamal pernah tahu gamal atau turi. Kalau di NTB itu di Nusa Tenggara Barat itu petani disuruh menanam turi di semua lokasi termasuk di pemakan sawah Pak. Artinya itu cepat tumbuh kemudian bisa jadi bioenergi. Jadi apa untuk arang. Kemudian ya itu bioenergi. Terus tanaman pangan udah jelas ya. Tanaman pangan di beberapa tempat memang ditanami jagung di sela-sela pohon. Bahkan yang di perhutani itu yang kemarin yang awal-awal penyerahan sertifikasi persetujuan perhutanan sosialnya kan dari jagung ya. Banyak kan komoditas jagung yang ditonjolkan. Itu kaitannya nanti dengan tanaman pangan. Jadi produk multi usaha kehutanan dari pemanfaatan kawasan salah satunya untuk tanaman. Jadi ada yang mengembangkan untuk pangan itu jagung, ada yang padi, ada apa lagi yang untuk pangan? Nah, kalau ubi itu hati-hati juga Pak. Kalau ubi di kawasan hutan lindung kan ya sudah tertulis nih, jadi tidak ada pengolahan intensif untuk umbi-umbian. Kalau di hutan lindung itu harus diperhatikan juga ya Pak ya. Jadi jangan sampai salah kita menerapkan gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak pengolahan tanahnya secara intensif ya, sehingga erosinya nggak terlalu besar gitu. Jadi mungkin yang diizinkan itu hanya
kalau jagung kan sistemnya tunggal, tahu tunggal nggak? Ya, jadi kalau tunggal kan nggak ada pengolahan tanah, cuma langsung ditunggal langsung. Pisang boleh, pisangnya Pak. Pisang, nah itu juga ini Pak. Nah sekarang nah ini yang menarik ya, pemanfaatan kawasan. Kalau monokultur itu nggak boleh. Tahu monokultur? Jadi kalau pisang semua. Karena konsep di hutan itu yang ada hanya agroforestry. Jadi perpaduan antara hutan dengan pertanian. Jadi kalau semuanya pertanian, ya itu sudah menyalahi arahan undang-undang, sudah menyalahi arahan. Kalau misalnya sawah semua ya, nggak juga. Kalau ada nggak kawasan lindung yang sawah semua di sini? Nggak ada kan? Ya, yang paling cocok memang pola agroforestry, misalnya tanaman hutan kopi, tanaman hutan coklat. Kemudian cekeh, melinjo, ya MPTS semua ya. MPTS kan ada yang pohon-pohon tinggi, pohon-pohon yang menengah, ada pohon-pohon yang rendah gitu ya. Ini kan yang strata atas. Nah ini misalnya pohon-pohonnya. Ini yang strata tengahnya masih pohon juga, tapi ada yang strata bawahnya. Ini bisa dengan apa? Nah sekarang gini, boleh nggak tanam cabai? Boleh ya? Nah sekarang gini, cabai itu perlu naungan nggak? Kalau cabai rawit ya? Oh ya, cabai kecil kan cabai rawit. Nah itu masih memungkinkan. Tapi kalau cabai gede, bukan nggak boleh. Sebenarnya kalau di bawah tegakan kurang bagus. Busuk buah kan? Karena terlalu lembab, itu enggak? Ya kalau cabai rawit masih memungkinkan. Nah itu hal itu yang dipertimbangkan Pak dalam apa? Dalam tanaman pangan ya.